Halo semuanya, kita kali ini kedatangan tamu istimewa. Wih, Datang dari jauh, dari Jawa Tengah. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang santai sama Pak Sugi. Pak Sugi ini selaku Ketua IAI Jawa Tengah dan prinsipal dari Narwastu Studio, betul ya Pak? Narwastu Desain Arsitek. Narwastu Desain Arsitek. Oke. Narwastu Desain Arsitek. Jadi siang-siang ini kita ini kan lagi panas nih Pak. Bapak kan baru datang nih. Tuh, ini enggak dari kemarin ya Pak ya? Dari kemarin. Dari kemarin ya. Iya, jadi beliau ini datang dari Semarang ke Jakarta urusan pekerjaan. Project. Jadi project udah mulai banyak ya Pak ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi gini Pak. Nah, intinya sih kita kan sekarang pengen lagi ngobrolin santai. Ya. Tentang ini gimana sih konstruksi proyek-proyek yang ada setelah masa-masa pandemi. Ini kan pandemi kita udah lewatin, udah mulai menurun. Meskipun nanti kita harus jaga-jaga pas Natal tahun baru. Ya. Nah, kita mau tahu nih Pak, pandangan Pak Sugi kira-kira gimana tentang kondisi-kondisi konstruksi di Jawa Tengah dulu lah, Jawa Tengah nih. Ya. Buat saya intinya harus optimis. Optimis terus. Iya, karena bagaimanapun juga kalau kita menjalani selama 2 tahun selama pandemi ya, itu tetap yang namanya konstruksi berjalan terus. Kalau nggak ada duit ya Pak ya? Ya, meskipun kita melihat memang ada beberapa teman yang mengalami penurunan, bahkan ada yang sempat collab juga. Tapi karena keoptimisan itu membuat kita juga yakin bahwa ada aja. Nah, selama 2 tahun pun juga puji Tuhan pekerjaan tidak berhenti. Guys, luar biasa. Ini sombong dikit nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Iya, ini memang sombong. Terus, guys. Kemudian saya juga tidak mengurangi pegawai, malah tambah gitu. Wah, padahal banyak ya di luar sana. Makanya ada yang begitu. Cuman memang harus disikapi secara positif bahwa bagaimanapun juga karena keadaan jadi tetap ada plus minusnya. Plus minus. Banyakan plusnya lah Pak ya. Ya, tetapi kebutuhan juga soal kebutuhan rumah, kebutuhan apalagi proyek pemerintah yang memang itu sebagai sarana prasarana untuk umum kan tetap harus jalan. Betul. Nah, baru tadi malam juga diskusi sama teman-teman itu ternyata memang ada beberapa kayak developer yang akhirnya juga tidak bisa bergerak. Tetapi mulai 1-2 bulan ini ternyata juga mereka sudah mulai bisa menggeliat ya. Artinya jualannya mungkin udah mulai ada kali ya Pak ya. Beberapa penjualan sudah mulai buka, terus kemudian juga sudah mulai dapat orderan, sudah mulai dapat customer gitulah. Jadi menurutku sampai kapanpun jasa konstruksi ini tetap akan jalan terus. Cuman ya kadang-kadang kondisi tetap mempengaruhi. Itu. Kondisi apa nih Pak misalnya Pak? Apa kondisi musim hujan pengaruh nggak nih Pak? Kalau musim hujan musim panas juga kan nggak ngaruh ya. Tapi kondisi yang terkait dengan keadaan ekonomi terus. Ekonomi. Jadi kayak pandemi kemarin kebetulan yang cukup membuat merosot kan perekonomian. Jadi kalau perekonomiannya merosot ya pasti kebutuhan akan difokuskan pada kebutuhan primernya dulu. Sehingga, baru yang urusan itu belakangan lah ya. Nggak tahu belakangan sampai kapan ya Pak. Tapi jangan salah karena selama pandemi ini malah banyak orang yang justru berencana merenovasi rumahnya. Benar. Betul. Karena apa? Mereka mau biar betah ya di rumah ya Pak. Karena kan mereka dituntut untuk WFH, dituntut harus tetap di rumah saja gitu. Jadi bagaimana membuat kita nyaman di rumah. Betul. Iya benar. Saya juga kemarin ngobrol katanya ini saya mau bikin ruang kerja, padahal tadi di rumahnya nggak ada ruang kerja Pak. Terus bikin yang agak sedikit outdoor katanya biar banyak masuk sinar matahari. Iya. Kan dituntut di rumah harus rekreasi di rumah, kerja di rumah. Kalau rumahnya tidak nyaman dan tidak punya tempat ruang kerja secara itu kan mengurangi konsentrasi dan fokus. Benar. Tuh, jadi
bikin rumahnya enak, bikin rumahnya nyaman mungkin. Kalau perlu semua fasilitas ada ya Pak De? Ya tidak harus lah, kan pasti harus banyak pertimbangan juga. Iya betul. Apa kalau misalnya ngomongin, ya tadi Bapak ada proyek udah mulai jalan lagi. Ya. Proyek ini gimana nih? Apa udah mulai ada yang masih di Jawa Tengah aja atau udah kemana-mana? Ya, saya sendiri kebetulan proyek selain di Jawa Tengah, selain Semarang gitu, kebetulan ini udah mulai ada proyek di Jakarta. Jakarta juga udah mulai ada, makanya kesini ya? Ya, di Surabaya. Bahkan ini kemarin juga sempat ada yang di Kalimantan. Gitu. Bahkan kemarin sebenarnya ada proyek di Makassar yang agak tertunda hampir 2 tahun. Ya, Pak, ya? Nah, ini mau kayaknya kemarin sudah ada komunikasi lagi. Tetapi ternyata juga dari teman-teman yang klien-klien yang ngasih pekerjaan ini ternyata juga cukup ini kok memberikan peluang kok. Memberikan peluang, bahkan yang gede-gede juga sekarang udah mulai nongol ya Pak. Ya. Kemarin kalau kayak di Jayapura gitu Pak, tadi Bapak bilang ada di Jayapura nggak? Ada ya? Saya sampai sok tahu banget deh. Saya kemarin ke Manowari, ya? Jayapura. Ah ya, itu di Jayapura sendiri gimana Pak? Kayak pandemi gitu ngefek atau enggak? Apa mereka tetap aja bikin gedung, bikin kantor pemerintahan? Menurutku tetap ngefek ya. Tetap ada efeknya. Ya, tetapi kan tadi sampaikan Bapak yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk masyarakat umum ya, itu kan kalau memang harus diadakan harus diadakan. Harus tetap jalan ya. Jadi dari kemarin pun namanya di jasa konstruksi kan tetap masih diizinkan untuk beraktivitas dan 100% ya. Ya, selama cuman prokes. terkait dengan pembiayaan kalau proyek pemerintah ya, proyek pemerintah mesti ini berkurang. Oh, justru proyek pemerintah Ya, yang berkurang. artinya kemarin ekonominya pemerintah kan banyak Tersedot dianggarkan ya, ke buat penanganan COVID ya. COVID, sehingga beberapa proyek memang ditunda gitu. Berarti semuanya memang lagi pada ngetatin ya Pak ya. Tapi ini sudah mulai berangsur-angsur pulih ya. Berangsur-angsur pulih, mulai kembali perekonomian kayaknya juga sudah mulai terlihat. Duh, mantep dah. Biar makin banyak semuanya proyeknya Pak ya. Soalnya gini loh Pak, kita juga kan pengen tahu nih Pak, dari pandangan arsitek secara Bapak kan juga pengurus atau ketuanya IAI Jawa Tengah. Bukan atau memang. Iya memang. Tadi saya salah ngomong ya. Iya memang ketua IAI Jawa Tengah. Jadi kita juga dari Toapen beberapa kali kan ikut event yang di tempat IAI Jawa Tengah lingkungannya. Nah menurut Bapak nih, apa sih pengaruhnya dari cat di proyek sendiri atau di konstruksi? Apakah sekarang kan banyak yang tema-temanya udah mulai industrial nih Pak, udah jarang yang punya pakai cat. Ada yang model natural, pakai yang bambu-bambu, kayu-kayu. Nah, cat ini masih jadi faktor pendukung utama nggak Pak? Ya, bicara tentang produk, tentang cat ya. Ya kalau dilihat memang banyak teman-teman arsitek yang mulai sudah membuat konsep-konsep industrial sehingga dindingnya nggak perlu cat, polosan itu ya. Polos. Tetapi kan nggak semua. Kalau untuk perumahan-perumahan, perkantoran itu tetap harus mereka ya. Tetap menggunakan. Ya kalau nggak kita nggak jualan itu. nih. Iya, jadi jangan khawatir kalau sekarang di Indonesia itu ada 22.000 arsitek. 22.000. Nah, banyak, gengs. Nah, 22.000. itu berarti kan masuk 22.000 mau konsep yang sama kan nggak mungkin. Paling hanya sekian persen itu. Gak enak ya Pak ya, seragam semua kayak anak sekolah. Saya sendiri sebetulnya kadang-kadang juga suka lihat. Tapi kan lihat yang apa nih Pak? Industrial itu juga industrial. suka. Cuman kan tidak semua proyek meminta untuk itu juga. Tergantung proyeknya dong. Dari sekian proyek juga yang konsep itu menurut saya hanya sekitar 10 sampai 15% itu. Itu pun nggak nyampe kadang-kadang. Lebih banyak masih menggunakan cat.
Jadi masih main warna lah ya. Ya paling tidak Kayak bunga kita ini warna-warni. Ya. Ini bunga lucu nih guys. kan masih butuh pelapis-pelapis yang lain, misalnya waterproofing, kemudian Toha ada tuh Pak. Kita Makanya. punya. Saya tahu. Tahu ya? Nah. Nah, Bapak tahu semuanya kayaknya. Iya. Kan ada informannya. Duduh, Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal trennya nih sekarang, betul. Tren yang ada di Indonesia tuh mau ngarah kemana sih Pak? Tren apa? Tren arsitektur. Tren arsitektur secara arsitektur Indonesia. Ya. Kalau tren arsitek, ini saya seperti saya ngetren. Bapak ngetren banget luar Iya. biasa sampai Itu ke tren mancanegara, ke Meksiko. Kalau tren arsitektur itu sebetulnya saat ini masih lebih ke arsitektur modern ya. Modern, oke. Kontemporer. Kontemporer. Karena apa? Kebetulan melihat perkembangan industri building material juga semakin maju, sehingga Jangan sampai mundur lah Pak. Iya, Mundur kebetulan. juga jatuh. apalagi sekarang juga model-model rumah-rumah transparan udah mulai banyak juga. Rumah transparan tuh maksudnya kaca Artinya- semua Pak. Ya, artinya rumah-rumah yang semaksimal mungkin memanfaatkan view keluar. Oh, Situ panas sekarang- gak sih Pak kalau pakai kaca gitu, kayak efek rumah kaca gitu? Oh, enggak kan, tidak keseluruhan. Oh. Jadi ada sisi-sisi tertentu yang bisa memanfaatkan view di sekitarnya. Meskipun kecil, sebisa mungkin itu ada. Karena selain juga dapat view, mereka juga bisa mendapatkan penerangan Cahaya matahari, cahaya ya. alami gitu. Ya lagian Pak kalau kaca semua ya, cat kapan dipakainya? Betul. Heeh. Kemudian kalau bicara tren itu sebenarnya gaya-gaya arsitektur di Indonesia itu masih hampir semuanya bisa dipakai. Gaya-gaya arsitektur Ya. tuh yang Ya, mana Pak? mulai modern, mulai yang klasik, ada modern. Klasik tuh yang kayak istana-istana gitu ya Pak? Klasik itu yang banyak ornamen-ornamennya. Oh, I Nah, see. kayak istana itu lebih ke apa ya, Art Deco. Art Deco. Nah, ya campuran sih kalau itu, karena ada kolom-kolom besar itu ya. Kemudian juga sekarang malah banyak mengembangkan yang tradisional juga, tetapi dengan dimodifikasi. Kayak rumah-rumah adat Nah, dipakai ke salah satu ornamen rumah. kan itu kan memasukkan muatan-muatan lokal. Itu menjadi sebetulnya juga menjadi tuntutan arsitek juga untuk itu bagaimana bisa dikemas sebaik mungkin menjadi sebuah karya yang lebih modern. Pak, kalau tren-tren seperti itu Pak mempengaruhi warna juga ya Pak ya? Misalnya kayak klasik, apakah dia ada warna-warna tertentu yang banyak dipakai, atau misalnya yang industrial kan lebih banyak kayak yang monokrom gitu Pak? Ya, dunia ini kan penuh warna. Betul ya, kayak hidup kita ya Nah, Pak. jadi harus warna-warni. kalau bicara warna itu sebetulnya sekarang ini arsitek kita itu sudah mulai brand. Artinya memadukan warna-warna untuk sebuah bangunan itu sudah mulai bahkan satu bangunan rumah gitu sekarang kan warnanya juga tidak monoton satu warna gitu. Tapi Bapak sendiri lebih suka mana Pak? Secara pribadi lebih suka yang warna-warni atau monokrom? Tergantung fungsi ruang ya. Susah ya ngomong sama arsitek ya, ditanya pendapat pribadi dia tergantung fungsi ruang. Iya dong. Kalau namanya ruang itu akan menarik ketika memang fungsinya. kita memberikan warna. Oke. Ya. Jadi sekarang warna itu sudah mulai dari dindingnya, terus plafonnya, lantainya, sampai furniturnya sendiri kan sekarang juga kadang-kadang monoton, tiba-tiba ada warna. Gitu. Jadi nggak ada yang ya misalnya Bapak sebagai Pak Sugi, saya suka warna kuning misalnya, atau ruangannya nanti serba kuning gitu, nggak gitu ya Pak. Jadi tetap disesuaikan sama harus fungsinya. biar nggak bosen.
Bosan nggak sih Pak jadi arsitek Pak? Wih, ini cita-cita sejak kecil. Oh dari kecil mau jadi arsitek? Sampai kapanpun tetap nggak boleh bosan. Nyari duitnya di situ juga bos. Oke. Saya tuh kadang-kadang mikir Pak sama kan punya teman arsitek juga banyak. Mereka kok mau ya kayak kerja lembur, kerja sampai malam. Bahkan kalau lagi kejar deadline gitu loh, bisa sampai nginep-nginep loh di kantor. Gila. Itu kontribusi dikejar bos atau piye Pak? Ya, itu tuntutan pekerjaan ya. Tapi intinya adalah mau nggak mau harus dijalani. Ya, arsitek itu kan pemimpi. Jadi kita orang-orang yang bermimpi besar. Kemudian direalisasikan. Meskipun nggak punya duit, ya artinya kita mimpi yang besar, tapi kita kan punya klien. Betul. Sehingga kita punya kesempatan untuk bagaimana menghabiskan uang klien dengan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke. Nah, dari sketch gitu, ya. Gimana jadinya nanti sebuah bangunan yang ciami. Dan itu kan yang membayarkan klien. Nah, sebetulnya kalau kenapa kita siap lembur, kenapa kita mau untuk dari pagi sampai pagi lagi. Iya Pak, kerja udah kayak artis sinetron. Itu tanggung jawab. Ketika kita di deadline atau kita punya target tertentu, tanggung jawab itu harus diwujudkan, harus direalisasikan ya. Kalau memang harus lembur. Tapi sebetulnya pekerjaan itu kan sudah kita atur schedule-nya. Oke, time management ya. Kalau kita sudah mengikuti timeline ya mestinya tidak harus lembur. Tapi itu kan satu proyek. Ketika proyeknya lebih dari satu, itu kan berarti kan cilaka deh. Dan dengan punya target yang sama, itu mau nggak mau kan mestinya cukup 12 jam. Ternyata nggak cukup, akhirnya jadi 18 jam. Bahkan 18 nggak cukup, berarti butuh 24 jam. 24 nggak cukup, sampai besok paginya lagi. Muter gitu, terus. Iya. Berarti teman-teman yang ada di Narwastu semuanya. Wah iya, ini luar biasa. Teman-teman Narwastu ini sampai tidur di kantor sering sekali. Serius tidur di kantor guys. Ada yang nemenin Pak? Ada yang nemenin? Apanya? Tidurnya. Ya tidurnya ada teman-temannya. Oh ada teman-temannya. Oke. Di kantor nggak tidur. Kerja terus Pak. Iya. Lah. Tidur hanya sebentar aja. Nah tipes Pak, tegur itu infus aja begitu. Gila, jadi benar-benar tahu nggak arsitek itu memang dibutuhkan loyalitas profesi ya Pak ya. Saya kalau ngomong sama ada tuh dulu ketua IAI, ini loyalitas profesi bro katanya. Oh iya oke Ya, semangat profesi. Jadi ya juga sih. Bener kan Pak, loyalitas profesi. Ya jadi gimana kita karena kita sudah memiliki profesi ini setia dengan arsitek. Ya mau kamu kita harus loyal dong. Betul. Mantap. Guys, jadi itu dia ngobrol-ngobrol singkat. Banyak banget beliau punya cerita. Kalau saya ke Semarang, pokoknya ngobrol bisa 2 hari 2 malam. Apalagi tempatnya ciami-ciami ya Pak ya. Iya. Gak kayak Jakarta panas, men. Ya udah, Pak Sugi, thank you banget. Jadi Sama-sama. sampai berapa lama di Jakarta? Nanti sore pulang. Nanti sore balik. Udah sore ya. Nanti malam pulang. Nanti malam balik. Gak apa-apa, yang penting stamina, makan yang banyak. Iya. Jadi tetap meskipun kurus tapi kan sehat. Loh, nggak kurus toh ini. Masa sih? Ini proporsional. Jadi kita tetap semangat dengan teman-teman di dunia kearsitekan. Ya. Saya doakan kami atas nama Toa PEN Indonesia. Amin. Biar Bapak sukses. Jangan lupa buat Narwastu desain arsitekturnya biar tetap makin jaya, proyek makin banyak. Jangan lupa catnya pakai. Saya berdoa juga buat Toa semakin maju. Amin. Semakin dipercaya oleh teman-teman arsitek. Sip. Nanti kalau ada acara-acara lagi kita join juga. Siap. Kolaborasi. Thank you banget Pak. Oke, terima kasih.